Kasus penculikan terhadap remaja berusia 14 tahun di Jakarta Barat berawal dari kisah cinta terlarang. Video sang ibu menjadi viral di media sosial usai menangis dan memohon putrinya untuk pulang. Kalau nggak ketemu kita mau diapain juga sih, Ci. Kita sana sini udah ini pun nggak bisa apa-apa. Udah 2 minggu loh, Ci, nggak pulang. Tak kuasa menahan tangis, Rona, ibunda F, gadis remaja berusia 14 tahun yang menjadi korban penculikan, berharap putrinya segera pulang. Isak tangis sang ibu ini menjadi trending topik di Twitter karena memohon agar sang anak perempuannya segera kembali ke rumah. F meninggalkan rumah sejak 29 Juli lalu. Cece, pulanglah ke rumah, Mama rindu Cece. Cece kalau pulang Mama tidak akan marah, Cece. Mama akan menunggu juga. Menunggu siang malam. Mama nunggu Cece pulang siang dan malam, Cece. Berawal diimingi jam tangan dan gelang, sang anak berhasil dipikat oleh pelaku WG, duda 2 anak yang berusia 41 tahun. Hubungan terlarang pun terjadi hingga membuat F hamil. Namun pelaku justru enggan untuk bertanggung jawab. Selain membawa kabur anaknya, motor Vario yang digunakan oleh F juga ditemukan di kawasan Pondok Gede, Tangerang Selatan. Dan pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus penculikan anak remaja yang kini pelakunya sudah ditangkap. Sudah bergabung bersama kami ada Kapolres Jakarta Barat Kombes Audi Latuheru dan juga ada Komisioner KPAI Retno Listiarti. Saya ke Pak Kapolres dulu. Pak Audi, bagaimana perkembangan terbaru kasus ini? Ada pengakuan apa dari pelaku, Pak Audi? Iya, Mas Pandi. Jadi sementara sudah beredar di sosial media maupun beberapa pemberitaan bahwa si pelaku mengaku bahwa yang ingin kabur sebetulnya F. Itu sementara. Jadi kami masih terus melakukan pemeriksaan. Nah, mengingat saat ini F sedang dalam tadi dikatakan saudara kita Jimmy Simanjuntak sedang dilakukan trauma healing. Jadi kita belum bisa banyak melakukan pemeriksaan terhadap korban F. Oke, bisa Anda ceritakan lagi Pak Audi kronologis F dan juga pelaku ditemukan? Apa benar pelaku dan F ini korban sempat berpindah-pindah? Apa tujuan berpindah-pindah tempat tersebut? Apa memang menghindari ditemukan oleh keluarganya, orang tuanya? Ya, jadi kami menerima kemudian laporan, mungkin saya agak mundur sedikit, itu sejak dilaporkan oleh ibu dari korban tentang persetubuhan anak, Polsek Cengkareng kemudian menanggapi laporan tersebut namun tidak bisa melakukan pemeriksaan karena pada saat itu F sedang hamil besar. Nah, hasil pembicaraan dengan ibu F, akhirnya diputuskan nanti akan dilakukan pemeriksaan setelah F melahirkan. Nah, setelah itu belum ada kabar lagi sampai ketika ada kabar bahwa F sudah kabur dari rumah bersama WG dengan membawa sepeda motor. Nah, kemudian itu menjadi viral dan saya perintahkan Kasat Reskrim bergabung dengan tim Reskrim Polsek Cengkareng untuk mengejar. Itu awalnya kita kemudian menemukan sepeda motornya dan terus melakukan pengejaran. Yang bersangkutan pindah-pindah, mereka memang pindah-pindah dari Subang, ada Bekasi, Subang, kemudian Sukabumi. Setiap dia melihat di sosial media bahwa posisinya disebut, nah dia akan pindah lagi, seperti itu. Oke, benarkah ada juga penjualan barang-barang berharga milik F oleh pelaku, Pak Audi? Iya, dalam perjalanan dia menjual beberapa barang milik F, yaitu handphone dan anting-anting yang menurut keterangan dia, si WG ini bahwa untuk membiayai perjalanan mereka sehari-hari.
Oke, Pak Audi, jadi ini kita kategorikan sebagai penculikan, kemudian juga ada penjualan secara paksakah? Apakah selama dibawa oleh pelaku ini, F ada merasa terancam atau bagaimana sebenarnya pada saat itu? Jadi gini, sementara kita belum bisa menentukan karena itu adalah ranah psikolog saat ini, karena untuk awal sekarang, pada posisi sekarang itu F masih menunjukkan bahwa dia sangat menyukai si tersangka WG, ya. Nah, kita berharap bahwa setelah mengalami nanti terapi oleh psikolog, dia akan berpikir dan bertumbuh sesuai dengan usianya, dan itu akan mempermudah kita untuk melakukan tindak lanjut dari proses penyidikan ini. Baik, saya ke Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Ibu Retno, apa yang Anda lihat dari kasus ini? Ya, pertama tadi ya menyimak yang pengacara maupun tadi Pak Audi juga ya. Kami pertama KPAI tentu mengapresiasi ya kinerja yang begitu luar biasa dari Polres Jakarta Barat. Yang kedua adalah terkait dengan tadi ya ada beberapa kata kan seolah pelaku mengatakan ini suka sama suka. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu untuk berhubungan seks dengan anak yaitu sebuah tindak pidana. Apapun alasannya, jadi tidak ada dibilang suka sama suka, keikhlasan, kerelaan itu tidak akan ada. Dan tadi saya sepakat juga dengan pihak pengacara yang mengatakan bahwa anak sekecil ini gitu ya, tentu cara berpikirnya ya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Dia tidak paham tentang resiko, mudah dibujuk rayu. Dan tadi kan juga Pak Audi sudah mengatakan sebenarnya ada juga tadi ya bujuk rayu dan lain-lain gitu. Kami yakin bahwa penanganan pihak Polres Jakarta Barat ini pasti akan menemukanlah tadi ya motif dan lain-lain gitu, termasuk ancaman ya. Apakah yang bersangkutan walaupun tadi dikatakan tampak menyukai gitu ya, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Apakah iming-imingnya menikah dan lain-lain? Apakah anak seumur itu gitu ya berpikir untuk menikah gitu dan lain-lain, yang diajak anak harus ngurus anak gitu ya. Ini hal-hal yang dan dengan laki-laki yang usianya jauh sekali dari dia. Nah, ini oleh karena itu bagi KPAI kami mendukung ya kerja kepolisian untuk mengungkap ini. Yang kedua tentu saja rumah aman itu tempat yang paling aman untuk anak ini, karena mungkin kalau ibunya tadi di video mengatakan kamu pulang tidak akan dimarahi dan lain-lain. Nah, ini kita juga hubungan dengan orang tuanya seperti apa. Nah, ini perlu didalami, memang perlu waktu lah ya untuk menggali. Kondisi anak ini kan belum pada kondisi yang stabil secara ekonomi, jadi perlu waktu perlu di assessment secara psikologi, perlu waktu bagi teman-teman psikolog untuk melakukan pendekatan. Dan kalau KPAI juga melihat ini anak kan putus sekolah ya, mungkin juga karena hamil tadi gitu ya, dia putus sekolah. Kami berharap bahwa anak ini nanti bisa melanjutkan hidupnya, segala kesalahan masa lalunya tadi, ya dia akan belajar dari situ, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kalau kami mengarahkan bahwa nanti kita harus berhubungan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjamin hak atas pendidikan anak ini agar dia bisa melanjutkan hidupnya dan bisa menggapai cita-citanya sebagaimana anak-anak yang lain. Itu pandangan kami, Mas. Baik, Bu Retno sempat bertemu dengan F. Kondisi dari korban bagaimana? Atau pantauan dari KPAI bagaimana kondisi korban dan apa yang harus dilakukan? Fokus kepada korban ini, pendampingan seperti apa yang harus diberikan? Ya, kalau KPAI memang pengawasan ya, kita tidak bisa melakukan pendampingan. Pendampingan tadi akan dilakukan oleh psikolog di P2, TP2A. Kalau Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan rumah aman, lalu kemudian ada pendekatan teman-teman psikolog di P2, TP2A. Karena ini masa pandemi memang ada syarat-syarat ya. Tadi ya, isolasi 14 hari itu harus dilakukan, terus bagaimana teman-teman psikolog melakukan pendekatan dan lain-lain. Ini memang butuh waktu juga gitu ya. Memang kita semua harus sabar untuk menggali ini, karena secara psikologi untuk menggali, memancing anak ini berbicara, pada itu butuh waktu. Psikolog ini dipercaya oleh si anak gitu ya. Jadi kondisi tadi secara itu sehat secara fisik, tapi secara mental bagaimana itu kami
juga belum tahu ya, tetapi bahwa P2TP2A dengan psikolognya kami percaya juga bahwa ini akan menjalankan tugasnya. Kami pengawasan baik kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik, kemudian juga nih sekarang P2TP2A-nya gitu ya, seperti apa program mereka untuk kemudian juga menggali dan membantu kepolisian ya mengungkap hal ini gitu ya. Itu yang saat ini memang bisa dilakukan oleh KPAI karena kami tidak punya kewenangan dalam menangani psikologi anak ini gitu ya. Memang tidak, tapi kami memastikan bahwa si anak memperoleh hak-haknya, hak rehabilitasi secara psikologi, hak rehabilitasi secara kesehatan atau medis, dan satu lagi adalah pemenuhan hak atas pendidikannya ini ya. Ini yang penting banget kita pikirkan ke depannya. Baik, Bu Retno. Pak Audi, tadi Pak Jimmy Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga korban, menginginkan ada pasal yang dikenakan kepada pelaku ini, pasal penculikan, kemudian juga pasal perampasan barang-barang berharga. Apakah mungkin pasal-pasal tersebut dikenakan semuanya kepada pelaku? Ya, tentunya kita sekarang masih sementara pada pasal 81 Undang-Undang 17 2016 dulu ya, karena kita belum bisa melakukan banyak hal terkait pemeriksaan ini. Kita sambil menunggu bagaimana teman-teman dari P2TP2A untuk menangani psikologisnya F. Saya juga mungkin ingin menghimbau untuk rekan-rekan media supaya pemberitaan ini kira-kira diupayakan untuk melindungi juga bagaimana masa depan F, karena sepertinya pemberitaan ini cukup membuat F makin terdesak, merasa terdesak begitu saya kira ya. Baik, Bu Retno, apalagi yang ingin Anda sampaikan kepada pihak kepolisian agar kasus ini bisa segera menemukan yang terbaik untuk korban khususnya? Ya, pertama terkait dengan yang Pak Audi barusan katakan, yaitu penting betul kita melindungi korban, dan itu ada di dalam Undang-Undang SPPA ya. Dalam sistem peradilan anak di pasal 19 itu jelas disebutkan bahwa korban, jangankan korban, pelaku pidana anak saja itu wajib dilindungi secara identitas. Tidak boleh menyebut nama dia lengkap, alamat, bahkan orang tua ya mestinya ini ada perlindungan. Jadi teman-teman media itu bisa terkena pasal 97 dari Undang-Undang SPPA terkait dengan pemberitaan yang tidak melindungi korban, bahkan mengungkap identitas gitu ya. Itu barangkali kita sama-sama harus mengerti dan memahami ini, karena ini seorang anak dan anak ini betul-betul korban dan jangan kita korbankan lagi. Dan terakhir, bagi para orang tua, saya rasa di era pandemi pengasuhan itu menjadi yang penting karena kita semua berada di rumah. Jadi menghindari anak-anak yang hubungan anak-anak yang sering mendapatkan kekerasan itu kadang-kadang curhatnya di media sosial lalu ditangkap predator anak. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita bersama. Baik, Bu Retno, sekali lagi mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk orang tua di luar sana. Mungkin ada yang lebih mendalam lagi yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua agar kasus serupa tidak gampang terjadi di luar sana. Iya, kadang-kadang anak itu merasa bahwa ruang mungkin selama berada di rumah kemudian merasa tidak nyaman, sering ada konflik gitu ya dengan orang tua, ada banyak kesalahpahaman karena orang tua dan anak-anak ini hampir tidak pernah mungkin bertemu 24 jam sehari gitu kan, ada sekolah, ada kerja gitu, tapi sekarang kondisinya begini. Lalu yang kedua, anak-anak karena daring, mereka juga menggunakan internet. Nah, penggunaan internet inilah yang kadang kalau kita tidak awasi kebablasan dan sangat berbahaya ketika anak-anak justru menggunakan media sosial mereka untuk curhat. Nah, nanti ditangkap oleh predator anak. Lalu predator anak ini akan memperdaya anak. Dan ini kasusnya sudah beberapa. Jadi kami berharap para orang tua di era pandemi coba buat aturan dengan anak-anaknya terkait penggunaan gadget agar anak-anak kita juga tidak menjadi korban ya. Walaupun dalam kasus Ananda S itu dikenal ya. Artinya keluarganya pun mengenal pelaku, namun apapun kondisi pengasuhan itu menjadi sangat penting saat ini. Baik, Pak Audi, terakhir tadi selain dikatakan saat ini tengah menunggu hasil pemeriksaan dari psikolog untuk pemeriksaan kepada korban, apalagi proses yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, sementara kita masih menunggu itu karena kita belum bisa banyak melakukan apa-apa.
karena kondisi F yang belum stabil menurut kami. Kemudian saya juga mungkin mau titip pesan untuk semua orang tua, mungkin juga masyarakat pada umumnya, bahwa setiap orang punya potensi untuk menjadi korban ataupun pelaku kejahatan. Sehingga kita jangan mudah percaya dengan orang-orang yang kira-kira kita anggap sebagai orang baik, tapi kita tetap harus waspada. Nah, kejadian yang menimpa F karena ibunya tidak menyangka bahwa F sekecil itu bisa disetubuhi oleh tetangganya WG. Baik, Ya. semoga kasus ini menjadi kewaspadaan untuk semua orang tua di luar sana. Terima kasih Pak Audi dan juga Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Terima kasih, selamat sore.